Begitu masuk area hotel, anak-anak langsung lari ke wahana bermain. Kira-kira ada apa aja ya di dalamnya? Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Diary of Ramadhani. Hari ini aku bakal nge-review pengalaman menginapku di Espak Hotel Yogyakarta. Waktu kesini tuh, waktu menuju hotel ditemani cuaca yang sedang mendung ya, bahkan hujan turun tadi cukup deras ya. Tapi semangat staycation tetap gak berkurang kok. Sampai di area hotel, suasananya langsung terasa ramai sih. Maklum, waktu itu aku staycationnya waktu musim liburan ya, jadi banyak keluarga yang datang buat menghabiskan waktu bersama di sini. Di lobi tadi terlihat ramai ya dengan tamu yang lagi check-in. Aku juga sempat nunggu beberapa saat sih, tapi proses check-in juga tetap berjalan dengan tertib. Setelah urusan check-in selesai, akhirnya saat yang paling ditunggu tiba nih. Kita langsung aja menuju kamar dan explore semua fasilitas yang bikin Espak Hotel begitu populer ya sebagai pilihan staycation keluarga. Di sepanjang jalan, aku melewati veranda restoran utama di Espak yang menjadi tempat buat sarapan besok. Nah, breakfastnya di situ ya. Terus sambil jalan juga, aku juga lihat salah satu komitmen Espak Hotel nih terhadap program ramah lingkungan atau Go Green. Di sini tuh penggunaan plastik sekali pakai mulai dikurangi ya, termasuk dengan menyediakan air minum dalam botol kaca gitu yang dapat dipakai lagi. Terus langkah sederhana kayak gini juga jadi bagian dari upaya hotel untuk mengurangi sampah plastik dan mendukung kelestarian lingkungan. Nah, sekarang saatnya kita lanjut ke kamar dan melihat seperti apa ya pengalaman menginap di Espak Hotel Jogja ini. Pas melewati lorong menuju kamar juga terlihat bersih ya dan bikin nyaman. Jadi selain bikin suasana terasa lebih hangat, elegan, karpet ini tuh juga membantu meredam suara langkah kaki, sehingga area koridor tuh terasa lebih tenang gitu. Oke, sekarang masuk yuk ke kamarnya. Aku pesan kamar ini tipe twin ya, dan first impressionnya juga bersih, kamarnya rapi, nyaman, cukup luas juga ya. TV-nya juga besar, jadi enak banget nih buat santai atau sekedar nonton sebelum tidur. Yang bikin makin bagus lagi juga kamar ini tuh punya balkon di bagian luar tadi ya, di balik jendela tadi. Jadi bisa keluar sebentar, ngopi, atau cuma sekedar lihat suasana luar kamar. Ini sih menurutku jadi nilai tambah ya, karena bikin kamar tuh terasa lebih hidup gitu dan gak pengap. Sekarang kita cek sekitar kamar, ternyata di dalam lemarinya tuh isinya lumayan lengkap ya. Ada 4 bantal tadi di atas kalau misalnya masih merasa kurang ya. Terus di bawahnya ada disediakan setrika lengkap dengan mejanya. Jadi kalau misalnya baju lecek bisa langsung diberesin tanpa perlu minta ke pihak hotel nih. Ada juga sandal nih, sandal hotelnya menarik ya. Di sini dapat 4 pasang sandal berbahan karet. Jadi lebih nyaman nih dibanding sandal tipis biasanya umumnya di hotel gitu. Kalau misalnya mau dibawa pulang juga bisa, tapi ada biayanya sekitar 100.000 per pasangnya. Ada juga kasur tambahan yang memang sudah disiapkan di lemari. Jadi kalau misalnya butuh extra bed tinggal pakai aja tadi yang udah disediakan di lemari ya. Lanjut lagi, fasilitas yang ada di dalam kamar. Di sini juga udah disediakan teh kopi ya dan pemanas airnya. Jadi kalau lagi pengen minum hangat tinggal bikin sendiri aja di kamar, praktis ya menurutku. Terus ada minibar juga di bawah tadi. Nah, ini nih yang lumayan menarik ya. Aku dapat bakpia Jogja ya, salah satu oleh-oleh khas Jogja. Jadi kerasa banget nih sentuhan lokalnya dan menurutku ini jadi nilai plus karena beda dari hotel pada umumnya ya. Nah, udah selesai lihat isi kamar, sekarang kita pindah ke bagian balkonnya. Dari sini suasananya lebih enak sih, bisa keluar bentar buat ngopi. Tapi ada satu catatan kecil ya, ini lebih ke perhatian aja sih. Kalau di balkon tuh terutama kalau bawa anak-anak ya, tetap harus diawasi. Dan kalau malam hari, kalau balkonnya nggak dipakai, sebaiknya lampunya dimatikan. Soalnya kalau dibiarkan menyala tuh bisa mengundang serangga datang gitu. Lanjut ke kamar mandinya. Di sini modelnya shower ya, dan amenitiesnya juga
Eh, Cukup simpel menurutku karena memang konsepnya mendukung program Go Green. Jadi yang disediakan itu hanya funny kitnya aja tanpa terlalu banyak plastik atau perlengkapan sekali pakai ya. Terus disediakan juga hair dryer. Menurutku ini langkah yang bagus sih buat mengurangi sampah dan lebih ramah lingkungan. Terus juga kebanyakan kita bawa sendiri ya kayak perlengkapan sabun, terus pasta gigi, gosok gigi gitu. Jadi menurutku sih oke-oke aja. Lanjut lagi ya, selain kamar, di hotel ini juga ada wahana air yang cukup seru, terutama buat anak-anak nih. Ada kolam renang dan juga super slide atau seluncuran air yang lumayan bikin anak-anak betah main di sini. Tapi perlu diperhatiin juga ya, wahana air ini tuh ada jam operasionalnya. Tutupnya sekitar jam 6 sore, jadi kalau mau main air harus atur waktu biar nggak kelewatan. Dan yang paling penting juga anak-anak yang bermain di area ini tetap harus didampingi orang tua ya. Jadi nggak bisa nih dibiarin main sendiri demi keamanan juga sih pastinya. Oke, next lanjut ke bagian breakfast nih. Dari pagi udah disajikan berbagai menu, mulai dari makanan berat sampai ringan ada semua. Ada pilihan makanan Indonesia, juga beberapa menu western ya. Jadi tinggal pilih sesuai selera. Buat yang suka sarapan agak berat, ada nasi-nasian, lauk pauk, sampai menu hangat lainnya. Kalau yang pengen santai, ada juga roti, buah, dan pilihan minuman yang cukup variatif ya. Yang aku suka juga penyajiannya tuh juga rapi dan area restorannya nyaman, jadi enak nih buat mulai hari tanpa diburu-buruin. Suasananya juga nggak terlalu berisik, walaupun aku kesana waktu dalam keadaan musim liburan ya, yang pastinya udah pasti deh crowded banget. Jadi tapi masih bisa santai nih sambil makan. Oke, lanjut ke bagian outdoor recreation di Espark. Nah, ini nih salah satu area yang paling ditunggu-tunggu ya. Karena di sini tuh aktivitasnya banyak banget dan areanya juga luas. Jadi nggak cuma sekedar lihat-lihat aja. Di sini ada beberapa wahana, mulai dari kereta kecil yang bisa dinaiki buat keliling area hotel ya. Ini cocok banget buat santai, apalagi kalau kalian bawa keluarga atau anak-anak, jadi bisa sekalian nih menikmati suasana tanpa harus jalan jauh. Cukup di sekitaran hotel juga ada. Ada kolam renang dengan berbagai wahana air dan air mancur yang seru buat anak-anak maupun orang dewasa. Ini beda ya sama yang kolam renang semalam, jadi beda tempat gitu. Terus juga sebagian besar wahana memang bisa dinikmati oleh tamu hotel dan tanpa biaya tambahan ya, terutama yang termasuk dalam paket menginap nih, fasilitas seperti aqua park, kolam renang dengan air mancur, seluncuran dan area bermain air, wave pool, playground, mini zoo, serta flying fox. Waktu cobain flying fox dari bawah tuh kelihatannya nggak terlalu tinggi gitu sih, jadi awalnya aku pikir bakal biasa aja, tapi pas udah naik ke atas ternyata lumayan bikin deg-degan juga ya. Meski begitu wahananya tetap aman kok dan safety, ada mbaknya juga yang guide, jadi kita nggak sendiri. Pokoknya seru deh untuk dicoba. Secara keseluruhan, Espark Hotel bukan cuma nyaman ya untuk menginap, tapi juga menawarkan banyak aktivitas tanpa harus keluar hotel lagi nih. Jadi cocok buat staycation atau liburan bersama keluarga. Apalagi kemarin ini aku staycation di waktu benar-benar liburan anak sekolah. Jadi bingung kan mau kemana, apalagi di Jogja ya semua penuh. Kalau mau ke Malioboro juga pasti udah padat orang, jadi aku mikir di sini aja. Soalnya udah lengkap hotel sekaligus ada area wahana buat anak kecil. Masih di sekitar Flying Fox nih, buat kalian yang belum pernah cobain tapi pengen cobain nurutin si kecil, nggak perlu khawatir ya, karena selama aktivitas ada guide, ada mbaknya yang selalu mendampingi. Mereka tuh bantu mulai dari pemasangan perlengkapan sampai memberikan arahan sebelum meluncur. Kalau misalnya ada kendala atau merasa ragu saat udah di atas, dia juga siap membantu kok.
Lanjut, setelah puas main Flying Fox, kita cobain ATV Ride Safari. Satu ATV ini bisa dinaiki maksimal 2 orang ya. Ini aku sama anak aku. Terus juga sebelum mulai, kita diberi arahan nih singkat ya soal cara mengendarai ATV dan aturan selama berada di lintasan. Jadi buat yang perlu baru pertama kali ya, baru pertama kali cobain, nggak perlu khawatir lagi. Rutenya mengelilingi area sekitar hotel dengan jalur yang udah disiapkan nih. Selama cobain keliling-keliling pakai ATV nih, kita bisa nikmati juga suasana hotel yang hijau dan asri dari sudut yang berbeda. Jalurnya juga nggak terlalu ekstrim ya, tapi tetap ada sedikit tikungan dan jalan yang bikin pengalaman naik ATV itu jadi lebih seru. Untuk satu sesi waktunya sekitar 11 menit. Kebetulan kemarin aku karena mungkin lagi crowded juga ya, long weekend. Terus tapi menurutku tuh durasinya udah pas sih, cukup untuk menikmati sensasi berkendara tanpa terasa terburu-buru. Oke, setelah puas naik ATV, kita lanjut ke aktivitas berikutnya, yaitu naik kuda. Nah, ini tuh sebenarnya kudanya ada 2 ya. Satu warna putih, satunya warna coklat. Buat yang belum pernah cobain, tenang aja, karena ada petugas yang akan mendampingi selama kegiatan berlangsung gitu. Sebelum mulai juga diberi arahan singkat gitu, jadi lebih percaya diri saat menaiki kuda. Tapi yang ini khusus untuk anak kecil aja ya. Rutenya mengelilingi area yang udah disediakan dengan yang suasana nyaman pastinya sih ya. Karena di Hotel Espak ini banyak pohon-pohon yang sejuk gitu. Terus juga meski durasinya nggak terlalu lama ya, pengalaman ini tuh tetap menyenangkan. Apalagi buat anak-anak nih atau yang memang suka berinteraksi dengan hewan. Kudanya juga terlihat tenang dan terawat ya pastinya. Jadi membuat pengalaman berkuda tuh terasa lebih nyaman. Menurutku aktivitas naik kuda ini jadi pelengkap yang seru sih selama nginep. Dalam satu tempat kita bisa cobain berbagai aktivitas, mulai dari bermain air, flying fox, terus ada ATV ride safari. Setelah puas main di luar, ternyata masih ada nih aktivitas seru lainnya, yaitu nyobain hoverboard. Jujur awalnya kelihatan gampang, tinggal naik terus jalan gitu. Tapi pas dicoba ternyata butuh keseimbangan juga. Untungnya ada instruktur yang sabar ya, ada mbaknya yang sabar ngajarin dari awal. Mulai dari cara naik, menjaga keseimbangan, sampai cara belok dan berhenti. Jadi walaupun baru pertama kali coba, lama-lama juga mulai terbiasa nih dan malah ketagihan. Tapi tetap ya tadi sempet jatuh gitu sekali 2 kali. Tapi orangnya nggak gampang nyerah. Begitu udah bisa jalan sendiri, rasanya juga seru banget. Meluncurnya halus dan bikin pengen muter lagi. Aktivitas ini tuh cocok buat anak-anak maupun orang dewasa ya. Tapi kebanyakan yang cobain anak-anak sih. Yang mau coba sesuatu yang beda gitu selama menginap di Espak Hotel. Jadi selain berenang dan main wahana, masih banyak aktivitas lain yang wajib kalian cobain. Nah itu tadi pengalamanku menginap di Espak Hotel Yogyakarta. Menurutku yang bikin hotel ini beda dari hotel lain tuh banyaknya aktivitas ya, yang bisa dinikmati dalam satu tempat. Terus juga yang paling enak tuh saat long weekend seperti ini. Aku kesininya kan waktu lagi crowded banget musim liburan ya. Jadi kita tuh nggak perlu repot keluar hotel atau terjebak macet menuju tempat wisata. Cukup stay aja di hotel, seharian juga rasanya nggak bakal bosen karena selalu ada aktivitas yang bisa dicoba. Buat keluarga yang bawa anak-anak, menurutku ini jadi nilai plus sih, karena mereka bisa bebas bermain, sementara orang tua juga bisa menikmati waktu untuk bersantai nih. Semoga review ini bisa membantu kalian ya yang sedang mencari hotel family friendly di Yogyakarta. Kalau kalian punya pengalaman menginap di Espak Hotel atau ada hotel lain nih yang ingin aku review, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like videonya, subscribe, dan aktifkan lonceng notif supaya nggak ketinggalan video review berikutnya. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.